dulu ya. Gua nih aslinya nggak kayak begini, tahu nggak sih? Jadi kan orang-orang pada tahu gua tuh pendakwah gitu kan, ustazah. Terus apa sih lu nggak lucu tau? Terus ya pokoknya orang-orang kenal gua anak ustadz gitu-gitu lah ya. Tapi aslinya gue nggak seperti yang di depan kalian saat ini. Gue ini gamisan, tapi biasanya pakai jeans, pokoknya bener-bener kayak anak muda lah. Gimana sih, emang gue masih muda sih ya. Maksudnya ya kayak gitu penampilannya, nggak kayak sekarang. Jadi sekarang untuk ya karena eventnya kayak gini, jadi gue menyesuaikan. Jadi kalau kalian mau tahu gue itu siapa, gue itu sama seperti kalian, anak-anak muda. Cuman bedanya gue kaya raya, weh. Amin ya Allah. Lu nggak seneng banget sih gue kaya, hah? Gue seneng banget lu. Aminin apa? Amin ya. Oke, jadi hari ini gue mau cerita. Kan tadi seperti yang dibilang sama Ibu Wali Kota kan, banyak anak-anak yang nggak mau jadi pendakwah. Sama gue juga nggak mau. Dulu gue nggak mau. Kalau misalnya ditanya, Wirda kalau udah gini mau jadi ustazah ya? Apa sih emang mentang-mentang bokap gue ustadz gue harus jadi ustazah gitu? Gue kan gimana ya? Ya gue pokoknya bilang kayak gitu kan. Pokoknya gue nggak mau jadi pendakwah, gue maunya jadi pengusaha. Gue bilang kayak gitu. Nggak mau, gue maunya jadi pengusaha. Terus papa bilang kan, Kak nyantren di sini aja kak, nyantren ini. Nggak mau, maunya di Amerika. Wah, sama banget nih anaknya. Lah emang, tapi gue baru menyadari setelah bertahun-tahun kemudian, hal paling gampang untuk bisa pergi ke luar negeri itu lewat apa? Lewat Quran. Soalnya kenapa? Soalnya gue bukannya bilang gue bego ya, cuman nggak pinter aja sih. Jadi gue waktu SD nih ya guys, mungkin kalian udah ada yang tahu sebagian, tapi gue dari SD, gue keluar SD itu kelas 5. Kenapa gue keluar? Alasannya sih pengen ngafal Quran, padahal mah gue ogah ketemu matematika. Pokoknya gue mendet pada otak. Udah mumet mikirin mantan, ngapain mikirin matematika gak sih? Enggak deh, canda ya lalu. Cowok-cowok jangan baper dulu, oke? Tahan. Ya udah, terus akhirnya ya udah kan, gue keluar dari SD, terus gue kayak ditaruh di pintu pesantren sana sini, dan gue paling lama nyantren itu tebak berapa tahun, berapa bulan? 1 tahun? Cewek-cewek berapa tahun? Yang bener itu, gue paling lama nyantren itu cuma 1 minggu. Karena nih, maaf ya cowok-cowok ya, gue orangnya nggak bertahan soalnya. Maksudnya gue nggak senang kalau tinggal di satu tempat, gue punya pindah-pindah. Misalkan kayak kemarin gue kan Jordan pindah Amerika London, ntar London pindah lagi ke Australia, kemana-mana gitu. Nah gue juga nyantren begitu. Tapi makanya nih gue lagi mikir nih, kalau gue nikah gimana ya suami gue ya? Kan gue maunya kan pindah-pindah mulu gitu. Ini cowok jangan baper-baper ya. Ya udah, terus habis itu papa pernah bilang sama gue kan, Kak tahu gak sih, dulu tuh papa pengen banget deh kalau keluar negeri tuh kayak buka pintu doang. Kan banyak orang nih yang mau keluar negeri tuh ngambil beribu-ribu langkah. Kalau misalkan papa gitu kan, papa gue tuh cuma apa sih, kalau keluar negeri itu cuma 7 langkah doang palingan. Keluar dari rumah, masuk mobil, bandara, terus habis itu apa lagi dah, masukin bagasi, check-in, itu juga orang yang nyekinin. Terus habis itu masuk ke lounge, habis itu masuk ke pesawat, habis masuk pesawat turun transit, balik lagi pesawat, baru nyampe ke Amerika. Tapi buat sebagian orang itu nggak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Banyak nih mahasiswa yang mau keluar negeri, dia nyari beasiswa dulu, ya nggak sih? Terus gue tuh paling sebel ditanyain, Wir, lu ke Amerika beasiswa dari mana? Terus linknya link apa? Terus ada ini nggak, ada itu nggak, ada yang bisa minta tolong nggak? Ngapain amat lu kayak begitu? Ngapain? Lu ngapain ngomong sama orang? Ngapain? Jadi nih gue dulu ya, gue selalu doa sama Allah, ya Allah jangan jadiin saya yang nyari-nyari beasiswa, tapi jadiin beasiswa yang nyari-nyari saya. Kalau perlu tuh beasiswa sampai sujud, terima saya, tolong terima saya. Amin ya insya Allah. Dan doa gue yang bertahun-tahun lalu, alhamdulillah sekarang terwujud. Banyak banget panggilan. Mau nggak ngajar di Taiwan? Mau nggak ngajar di Hong Kong? Mau nggak Korea? EXO. Canyol ya. Itu mantan gue BTW. Terus
mau nggak ke Amerika, mau nggak ke ini India, gini-gini. Pokoknya banyak banget tawaran yang gue dapat, dan ini baru gue rasakan ketika gue ngafalin Quran. Gue ngebayangin ya, kalau misalkan gue nggak kenal sama Quran, artinya untuk bisa ke luar negeri, gue harus pakai otak, gue harus pinter. Modalnya itu. Lu kalau mau beasiswa, lu harus pinter kan? Ya kan? Tapi kalau Quran mah modal ngaji doang, modal ngaji, modal yakin, udah berangkat aja gitu. Nah, ada satu hal yang selalu gue lakukan sejak kecil. Mungkin kalian juga ada yang udah tahu kalau misalnya ngikutin Instagram atau Ask FM gue. Maaf nih, lidahnya lidah London, jadinya bahasa Inggrisnya kayak bule gitu ya. Emang mukanya udah bakat sih ya nggak sih? Ya aja dah ya. Terus ya udah kan, gue tuh waktu kecil gue beli peta dunia, gue tempel di kamar, terus gue tulisin dari Jakarta ke Paris, Jakarta Jerman, Jakarta Belanda, Jakarta, pokoknya gue tulisin semuanya ke negara-negara yang mau gue tuju. Dan alhamdulillah satu persatu itu kejadian semua. Ini yang mau gue sampaikan kepada kalian semua, bahwa apapun yang kalian tulis dan apapun, emang gue cowok ya, gue cewek, bodoh. Terus habis itu kita tuh kalau lagi jerawatan ya nggak sih guys, girls, kalau lagi jerawatan terus kita ngaca, ih, amit-amit dari jerawat kayak bisul ya. Emang kayak begitu. Nah, terus habis itu ibu-ibu pada, mama saya juga kayak gitu juga bu, nyari krim anti tua. Emang tua mah tua aja begitu ya, ngapain pakai krim anti tua ya. Terus banyak banget tuh krimnya, saya juga nggak mudeng apaan dari dipakai. Krim wak doyok kali dipakai. Terus habis itu, tahu nggak sih ibu-ibu, krim anti tua terbaik itu apa? Hah? Apa? Wak doyok. Bukan. Krim anti tua terbaik itu adalah perkataan kita sendiri. Karena banyak orang-orang tua yang keriput, makin lama makin keriput aja gitu. Terus ada lagi nih, aduh ini kok begini, aduh kok itu begitu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tulis, apapun yang kita omongin, itu semua hidup. Kita ngeliat meja seperti benda mati. Buat kita itu benda mati, tapi dia bukan benda mati. Karena apa? Suatu waktu dia dimakan kayak, akhirnya apa? Mati, nggak ada lagi tuh meja koko, udah nggak ada lagi. Karena apa? Karena udah mati. Begitu juga. Nih misalkan nih, gue tuh selalu bilang kalau gue lagi show ke Cirebon atau ke Lampung kayak kemarin, gue selalu bilang sama mereka, teman-teman semua yang di sana, lu tahu nggak? Kemungkinan besar nih, apa yang lo lakuin saat ini, apapun yang lo kerjain saat ini, apapun yang terjadi saat ini, itu karena perkataan kalian bertahun-tahun yang lalu tanpa kalian sadari. Terus mereka pada bingung. Gue kasih tahu lagi, nih, lu mau tahu? Ini lu sekarang nih ketemu sama gue, mungkin bertahun-tahun yang lalu lu pernah bilang, gue pengen deh ketemu Firna Mansur. Terus mereka langsung pada, oh iya, paling cowok-cowoknya, oh my god, I love you, gitu. Iya bener kayak gitu. Jadi gue selalu tegaskan sama mereka, hati-hati kalau nulis, hati-hati kalau ngomong. Karena banyak kan orang yang, apalagi remaja-remaja kayak kita gitu kan, suka galau nulis di Facebook atau Instagram. Terus habis itu captionnya, hatiku sakit gitu. Soalnya nulis Q, akunya tuh pakai Q gitu. Gue juga gak ngerti, apalagi kalau nulis makanya, maka X, pakai X gitu. Ya gue, ini alay banget sih orang, ya ampun. Ya pokoknya apapun nih gitulah, kita tuh harus waspada dengan apapun yang kita omongin. Dan terlebih lagi nih tentang soal mimpi. Ada yang mau jadi pendakwah tuh gak nyerukin kok, sama kayak gue. Nih gue ya sebobrok-bobrok kayak gue gitu ya. Ya ini lo penampilan gue gitu. Jadi nggak perlu nakutin, nggak perlu pakai yang harus gamis banget gitu, harus pecian banget gitu, nggak perlu. Yang perlu apa? Yang perlu dakwahnya tuh nyampe ke orang yang mau kita tuju. Nah, karena pasar gue remaja, jadi gue ngomongnya juga remaja. Gue juga suek-suek gitu. Suek-suek ya, suek. Terus, abis itu apa lagi? Gue sering ngomong sama orang-orang kan, sama teman-teman juga. Siapa yang mau jadi dokter di sini? Coba, siapa yang mau jadi dokter di sini? Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Nih gue mau manggil orang yang maju ke panggung, makanya angkat tangannya. Bawa HP-nya kita selfie bareng. Gue pilih tapi ya, gue pilih. Siapa yang mau jadi guru? Angkat tangan. Oke, kita satu-satu dulu deh ya, satu-satu. Yang mau jadi polisi angkat tangan.
Yang mau jadi pengusaha angkat tangan. Gue minta 4 orang, 2 cowok, 2 cewek untuk maju ke depan dan menyebutkan 4 impian terbesarnya di depan orang-orang semua saat ini. Gue minta 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Siapa yang maju? 2 cewek, 2 cowok. Yang mau maju angkat tangan biar gue pilih. Cowok-cowok lu gak mau gue pilih, ha? Angkat tangan, angkat tangan. 2 orang langsung maju cepetan sekarang. 2 orang. Lah ini 3 orang. Assalamualaikum. Mana lagi? Cowok-cowok. Halo. Langsung maju, gua nggak nunjuk. Langsung maju, cepet. Ayo, langsung maju. Cepet. Oh my god. Udah ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Gue mintanya 4 tapi yang datang 7. Kita mulai dari sini. Namanya siapa? Ica. Berapa? 9. Impiannya apa? Pertama pengen naikkan haji orang tua. Keliling dunia dengan prestasi sendiri. 3, pengen banggain keluarga, adik-adik semua. 4, Wow. Thank you ya semuanya. Betul tadi gue surprise banget sama Shawn Mendes. Mana tadi? Shawn Mendes, ya. Nih, gue mau ngasih info. Gue pernah ketemu Shawn Mendes waktu gue lagi di Amerika. Sayangnya gue belum kenal lu. Kalau gue tahu gue kesalamin dah Shawn Mendes. Dia aslinya putih tinggi banget, bener-bener kayak tiang listrik beneran. Gue seketek dia jangan nyampe gue beneran. Makanya gue mau foto tuh ragu-ragu soalnya gue kelihatan bantet banget ogah gue. Jadi cukup ngeliat dari jauh aja Shawn Mendes, yang penting udah pernah ngeliat mukanya ya. Ganteng sih emang ya. Oke, jadi selalu seperti ini. Ketika gue minta orang untuk datang ke atas panggung dan menyebutkan impian-impian mereka cuma sebatas saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi bla bla bla, saya pengen jadi bla bla bla. Tapi mereka nggak pernah yang namanya mengexpand, memperbesar, memperluas impian mereka. Ketika gue ditanya, Widra cita-cita kamu mau jadi apa? Kebanyakan orang bilang gini nih, cita-cita gue bukan mau jadi istri lo ya, sorry. Bercanda. Ya udah, bodo amat yang mana mau biarin. Ketika orang nanya ke gue, Wir cita-cita lo mau jadi apa? Gue bilang, oh mau jadi pengusaha. Kebanyakan orang yang terjadi seperti yang tadi, ditanya mau jadi pengusaha apa? Dia bingung. Belum tahu. Antar lihat aja mau jadi pengusaha apaan kek? Telur kek, sate kek, apa kek gitu. Celana dalam kek. Celana dalam tuh dibutuhin sama orang-orang loh. Lo kayak Victoria's Secret ya. Lo tau kan Victoria's Secret? Kendall Jenner ya. Lah itu dia tuh bermiliar triliunan kali investasinya cuma gara-gara jual pakaian dalam doang. Makanya jangan ngeremehin hal-hal kecil. Kalau kita bisa bikin jadi gede. Nah, banyak orang kenapa ketika ditanya cuma sebatas saya pengen jadi dokter titik, atau saya pengen jadi dokter hewan titik, dokter tulang titik, dokter kulit titik. Cuma segitu doang. Apa itu termasuk impian gede? Saya pengen jadi diplomat, impian gede bukan? Impian gede bukan? Saya pengen jadi presiden, impian gede bukan? Gue bisa bilang 50-50, gede iya, kecil juga iya. Kenapa ya? Karena yang disebut oleh impian besar adalah gini, saya pengen jadi pengusaha yang hafal 30 juz, yang pramugarinya 30 juz juga. Terus habis itu saya pengen punya, kan gue pengen nih punya pesawat sendiri gitu kan, private jet sendiri pribadi. Saya bilang ke orang-orang nih, gue bilang ke orang-orang, oh gue pengen punya 1000 private jet. Itu impian gede apa bukan? Itu bukan impian gede.
Sebanyak itu private jet, 1000 private jet itu bukan impian gede. Karena impian gede itu gimana? Saya pengen punya industri pesawat, itu baru impian gede. Keren nggak? Saya pengen jadi dokter yang punya 1000 rumah sakit di seluruh dunia dan gratis. Semua dokternya hafiz Quran, ganteng-ganteng kayak Shawn Mendes, Justin Bieber. Wah, kayaknya gue berobat tiap hari, dah sakit nggak sakit ya. Terus apa lagi? Saya pengen jadi presiden yang hafiz Quran, wakil-wakilnya, menteri-menterinya, gubernurnya wajib hafal Quran semua. Itu baru impian gede. Karena kita ini kebanyakan ya orang remaja-remaja muslim, kenapa kalah? Dibilang kalah, gue mengakui kita tuh kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena impian kita tuh kecil, mereka gede. Kenapa mereka bisa berkuasa? Karena mereka tahu mereka bisa, mereka tahu impian mereka gede, dan mereka jalanin, mereka juga yakin. Kalau kita kebanyakan apa? Lu mau jadi pengusaha, lu mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Mikir. Lu lihat dong, nih keluarga kita ya kayak gimana? Duit nggak punya, lu mau gaya-gayaan sekolah di luar negeri, emang lu punya duit? Kebanyakan orang kita kayak gitu. Emangnya duit punya siapa ya? Duit punya siapa ya, gue tanya. Usahakan kita nggak pernah menuhankan duit. Itu jangan pernah menuhankan duit. Apalagi kalau sampai susah, sesusah-susahnya kita apapun itu, jangan pernah nyamperin manusia. Karena itu bakalan hina banget sumpah. Kita nih kalau jalan ke rumah orang kaya minjam duit, emangnya dikasih juga detik itu juga? Enggak. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena bokap gue dulu di posisi seperti itu. Ketika bokap gue belum mengenal Quran, ketika bokap gue masih jauh dari Allah, bokap gue dulu seperti itu, jalan keliling ke sana kemari, nyari rumah orang kaya, ngetok pintu orang kaya, udah kayak orang hina banget, hina-hinanya dunia ini. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah manusia. Kenapa kok manusia gitu loh? Manusia kan sama kayak kita, dia BO, dia kencingnya nggak sih? Ya gak? Terus dia apa lagi? Dia makan, dia minum. Coba kalau Allah emang kayak gitu? Enggak kan? Maka bokap gue bilang ke gue, itu hina banget kalau kita sampai ngetok ke rumah orang kaya. Misalnya nih datang, ngetok pintu, tok gitu. Emang langsung dibukain? Enggak. Emang langsung ditemuin? Enggak. Yang nemuin siapa? Pembantunya, asistennya, atau ajudannya. Terus ditanyain, permisi mbak, mau nyari siapa ya? Terus kita ngomong, wah kalau udah nya panjang tuh udah alamat minjem duit pokoknya. Apalagi tambah itu, lu ngomong apaan sih, lu gak jelas banget ya? Saya ini rumah sakit gini, itu hina banget. Terus udah mah kita ngomong panjang lebar, terus dibilangin sama asistennya, maaf bu, bapaknya lagi nggak ada di rumah, ntar aja ya, ntar sore. Oh iya nggak apa-apa. Dan di situ kita bersedia nungguin manusia, itu hina banget kita di situ, hina banget. Sementara kalau misalnya kita pakai waktu itu buat doa sama Allah, buat sholat ke Allah gitu kan, itu pasti waktunya bermanfaat sekali daripada kita harus nunggu orang kaya yang gak jelas didatengin apa enggak, dipinjemin apa enggak. Udah gitu kadang ada orang kaya yang lumayan jahat juga, kalau misalnya kita nggak balikin ada bunganya lah, rumahnya disita lah, digerebek lah dan lain-lain. Itu hina banget. Makanya kita harus berusaha jangan jadi seperti itu. Gue selalu doa sama Allah, ya Allah, saya pengen sekolah di luar negeri, saya pengen keliling dunia, saya pengen keliling dunia gratis pakai Quran yang saya pegang. Ketika saat itu gue masih proses ngafal Quran waktu itu, belum nyampe 15 juz. Terus habis itu gue tuh selalu berkeyakinan kalau misalnya kita ngafal Quran bakal jagain kita. Karena gini, Quran itu kan mulia ya, Quran itu mulia. Siapa yang nempel sama Quran, dia ikut mulia. Quran itu tinggi derajatnya, siapa yang ikut Quran, maka dia bakal tinggi derajatnya. Dan itulah yang gue pelajari selama ini. Bokap gue dulu sebelum kenal sama Quran, hidupnya berantakan, ngutang sana sini. Terus polisi datang tiap hari ke rumah. Waktu mama masih ngandung gue nih, kalau nggak salah 9 bulan atau 12 bulan, malam-malam rumah gue, 12 bulan, iya 9 bulan. Maklum lapar. Terus didatengin rumah gue malam-malam kan sama polisi. Mau ngambil bokap gue, mau ditahan gara-gara punya utang. Dan disitu sakit banget. Lu tau gak sih, gue tuh dulu miskinnya miskin banget, mungkin lebih miskin daripada kalian.
Jadi rumah gue itu nggak pakai keramik, nggak pakai semen, pakainya apa? Tanah. Kalau hujan ngeblok. Jadi kalau dulu tuh gue masih kecil, kalau ngerampak pas diangkat udah tanah semua udah badannya. Karena apa? Saking miskinnya waktu itu. Terus udah gitu rumah kita belakangnya kebun dan dari bambu. Sehingga yang terjadi apa? Setiap malam ular lewat aja. Lagi tidur lewat aja. Dia nongkrong di bawah kolong kasur, lewat aja, bodo amat. Bahkan dia ngumpet di balik kasur. Nyokap gue pernah nih, waktu itu lagi malam pertama juga lagi, ngeselin banget ya. Abis nikah, ini gue kasih tahu kalian semua nih, abis nikah ceritanya. Ini kayaknya ceritanya kayak gini nih. Lagi tidur berdua di kasur, tiba-tiba ada yang mulut di bawah. Nyokap gue bilang, manggilnya kan dulu kakak sama adek karena belum punya anak. Kak, jangan kelitikin adek dong. Gila banget. Kata bokap gue, enggak, siapa yang kelitikin? Terus itu apaan gitu? Ternyata pas diangkat kasurnya ada ular. Dan nggak nanggung-nanggung, ada 2 ularnya, ada gede-gede, super gede. Tahu sendiri ular kebun kayak gimana? Apalagi tahun 99-an itu gila banget kan, sawahnya kayak apaan tahu. Ya dari situlah bokap gue bilang sama kami bahwa bokap akan merubah derajat keluarga. Dengan apa? Dengan Quran. Sehingga pada hari dimana bokap dibawa ke penjara dan 2 kali di penjara, disitulah bokap memanfaatkan hari-harinya, hari demi hari untuk menghafal Quran. Dan jawaban itu terjadi sekarang. Dulu bokap gue tuh hina banget, super hina, nggak dipandang, udah mah pendek kecil, nggak kelihatan. Mas serius bokap gue kayak begitu. Tapi subhanallah gitu kan, nggak perlu punya badan gede, yang penting namanya gede. Sekarang nih bokap gue kalau kemana-mana tuh gampang banget, rasanya gampang banget. Nih gue pernah waktu itu lagi kebelet ceritanya di airport. Sementara gue belum megang boarding pass. Gue udah kabar kelebir kan, di luar nggak ada toilet, adanya di dalam. Maka yang harus gue lakukan adalah ke dalam. Nah, tapi kan gue nggak punya boarding pass, gimana caranya gue bisa ke dalam? Nggak bisa. Akhirnya gue minta tolong papa anterin kakak ke dalam. Gue sama papa karena muka papa udah tiket, udah boarding pass. Serius, bokap gue tuh apa-apa, udah masuk aja, nggak perlu tanyain mana KTP-nya, mana ininya, enggak, langsung masuk aja. Kenapa? Mukanya udah KTP, mukanya udah boarding pass, mukanya udah paspor, lewat aja. Begitu, hebat banget nggak? Padahal mah dulu ya Allah, mah diludahin, diomongin, dikata-katain, dihina, dicaci. Tapi alhamdulillah karena kesabaran itu dan karena bokap ngafalin Quran, akhirnya mengangkat derajat bokap gue hingga saat ini. Bahkan sekarang bokap gue jadi tamu undangan negara, diundang ke istana. Bahkan kemarin waktu Raja Salman datang kan ke gedung DPR, ke gedung ya, kalau nggak salah gedung DPR atau Dewan gitu ya. Terus habis itu bokap gue belum datang nih, terlambat. Jadi ada pertemuan antara Raja Salman dan tokoh-tokoh ulama serta politikus dan lain-lain gitu ya. Politikus bukan sih? Udah lama nggak sekolah jadi ngeblank nih. Ya pokoknya itulah ya, nggak penting. Nah terus habis itu bokap gue nih terlambat ceritanya. Udah ngos-ngosan nih lari-lari, terus habis itu wartawan di depan semua. Bokap gue dada-dada kayak presiden, weh mantap banget sama Allah. Terus habis itu bokap masuk. Ternyata yang terjadi apa? Raja Salman dan Presiden Jokowi nungguin bokap gue. Karena cuma tinggal 1 kursi yang tersisa dan itu kursinya bokap gue. Maka acara nggak dimulai sebelum bokap gue duduk di situ. Masya Allah banget kan. Orang yang dulu di penjara 2 kali, dihina, dicaci, tapi Raja Salman malah nungguin bokap gue. Udah gitu selfie bareng lagi, gila gue NP banget ya. Terus habis itu ketemu dokter Zakir Naik juga, ya Masya Allah dah. Pokoknya kalian harus yakin bahwa hidup kalian tuh bakal berubah, asal kalian mau berubah. Hidup kalian bakal berubah asal perkataan kalian mau kalian ubah. Jangan bilang, gue begini, gue begitu, gue jelek, gue bego, Jangan, karena apa? Itu yang akan terjadi sama kalian, sadar nggak sadar. Karena ketika kita ngomong sesuatu itu seperti makan. Kan bener nih, orang suka ngomong kan, lu hati-hati kalau ngomong, ntar lu makan omongan lu sendiri, ya nggak? Banyak kan kita ngomong kayak gitu, itu bener, 100% bener. Karena ketika kita ngomong sesuatu, itu seperti kita numbuhin tanaman. Kalau kita makan apel, nanamnya tomat, bisa nggak? Mau makan apel, nanamnya tomat, bisa nggak? Mau pintar tapi ngomongnya bego, bisa nggak? Lu doang yang bisa. Mau pintar ngomongnya pintar, ya nggak? Jadi kayak gitu. Kalau kita mau sesuatu, kan gue pernah nulis nih. Siapa yang punya buku gue? Ada yang punya buku gue nggak?
dikit banget tuh nggak pada beli buku gue sih. Ada. Makasih lo ya. Makasih lo ya. Ntar kita foto bareng yang buku gue ya. Gue pernah ngomong sama gue pernah nulis di buku gue. Jiwa yang positif diisi dengan kata-kata positif. Jadi mulai sekarang nih adik-adik, kakak-kakak semua, teman-teman, ubah kalimat, ubah impian dari kecil jadi gede. Dari gede tambah gede. Tambah gede makin gede. Makin gede makin nggak karuan. Pokoknya terusin aja impiannya. Mungkin segitu aja. Dan untuk terakhir nih, gue mau bawain sedikit bacaan Quran. Mungkin kalian udah pernah dengar di Instagram ya? Ya, udah pernah di YouTube? Ada pernah di YouTube? Ada. Angkat tangan coba. Angkat. Oh ya udah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Insyaallah hari ini gue mau bawain. Ada yang mau request nggak surat apa? Hah? Rahman. Rahman. Apa lagi? Apa lagi ya? Yang gampangan aja lah ya, yang paling simpel Ar-Rahman aja lah ya. Mohon maaf nih, tajwid gue masih berantakan, jadi tolong maklumi banget kalau masih salah, karena gue masih santri juga, jadi sama-sama belajar. Sekaligus untuk penutup, gue ngomong panjang lebar kayak kali Cisadane sekarang, dan doain gue besok mau ke Malang, karena gue bakal ada acara di sana, ada roadshow di Kota Batu. Jadi minta doanya dari kalian semua, mudah-mudahan acara juga sukses seperti yang terjadi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas undangannya dan udah diterima di Aceh untuk pertama kalinya. Sampai ketemu lagi. See you again ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu boleh nggak? Gue selfie aja dari sini. Terus lu pada dada-dada sendiri ya. Oh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Mula ke jut kuno, tiga tapi